Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Hengki dan Ibu Amanda. Kedua orang yang low profile, tapi mereka berdua potensinya sangat luar biasa ya. Namun tetap low profile, stay low profile dengan potensi yang luar biasa. Kebetulan memang saya mengenal Ibu Amanda dalam sesi YLB, dan beliau orang yang sangat penuh semangat, selalu strategis sekali, dan yang paling saya kagum adalah beliau orang yang tidak pernah menyerah gitu ya, sangat fokus, tidak pernah menyerah, very strategic, sehingga saya yakin sekali Bapak Hengki dan Ibu Amanda akan bisa memberikan inspirasi yang luar biasa pada training kita di pagi hari ini. Maka saya, Lisa Evileni, menyerahkan saat ini panggung dan screen gitu ya, kita nggak ada panggung jadi menyerahkan screen kepada Bapak Hengki dan Ibu Amanda. Mungkin boleh di-share materinya, silahkan Bapak Hengki dan Ibu Amanda. Terima kasih. Ya, masih Bu Lisa. Selamat pagi rekan-rekan semua, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Dan selalu juga ada bapak-bapak ikutan. Perkenalkan dulu, mungkin beberapa yang belum kenal, saya Hengki, nama saya Hengki Sukadi. Saya sama Amanda jadi join dalam Young Living ini udah sejak tahun 2013. Ini si saya mungkin lebih terkenal dengan nama Bu A. Halo semuanya, selamat pagi. Oke. Nah, kita hari ini akan bersama-sama belajar ya, bukan hanya saya yang memberikan informasi, teman-teman juga bisa memberikan informasi, dan kita boleh saling belajar. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini itu berkenan, dan itu juga boleh bermanfaat bagi kita semua, dan bagi keluarga kita utama gitu ya. Nah, kita akan mulai aja ya, biar waktunya nggak terlalu banyak terbuang. Kita akan pakai share screen nih hari ini. Dan mudah-mudahan dengan share screen ini bisa lebih jelas, dan sambil share screen itu akan tampil, kita juga akan menjelaskan. Gitu ya. Oke, kita mulai ya, share screen-nya. Nah, ini judul bahasa Belanda nih. Kinerja Sacredness with Emotional Balance. Seperti tadi saya bilang, saya Hengki dan Amanda. Kalau yang punya IG mungkin kenalnya di ya Wildlife Essence. Kita udah member dari Young Living sejak tahun 2013 dan kita sudah God leader. Dan kita Amanda juga udah jadi rencananya dan cita-citanya ke depannya kita dia akan menjadi wellness coach, dan saya sendiri sekarang udah certified care instructor gitu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya Amanda akan memberikan bahan-bahan teorinya, nanti saya akan menambahkan. Kemudian nanti kita juga akan praktek nih bersama-sama. Jadi bukan hanya teori yang kita tahu, tapi kita bisa praktek, sehingga hari ini seru banget deh. Bakalan kita having fun, bukan hanya memenuhi otak kita, tapi kita juga bisa praktek ke diri kita, maupun ke keluarga kita, maupun orang-orang yang membutuhkannya. Ya, silakan buat. Rasanya gimana gitu ya? Iya Pak Heng. Oke. Masuk slide-nya. Ada apa sih dengan emosi? Sebelum terjadi wabah COVID, manusia pun sudah struggle ya dengan keberadaan emosinya. Apalagi dengan global pandemi yang katanya sekarang sudah ada new normal. Jadi akan banyak terjadi perubahan yang radikal, baik behavior kita, perubahan hidup kita, cara kita bekerja. Wah, itu makin membuat apa sih yang salah dengan emosi kita? Apa itu emosi negatif? Apakah yang menjadikan emosi kita jadi negatif? Apakah kita tidak boleh merasakan emosi jijik, rasa takut, sedih, kita nggak bisa marah? Apakah kita hanya harus gembira? Apa benar demikian? Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sempurna ya, as a human being. Itu bukan ya Pak Heng ya?
Iya, benar sekali. Contohnya apa sih sempurna yang sudah dibikin oleh Tuhan? Oh, oke, oke. Yes. Biar kita bisa lihat nih wajah-wajah kita, stop share dulu ya. Oke. Hai semuanya yang baru bergabung maupun yang sudah bergabung ya. Senang sekali nih bisa di sini. Biar pagi hari ini mungkin ada yang masih ngantuk, mungkin ada yang masih telat tadi buka sahurnya. Ya biar hari ini kita disegarkan dengan materi pada hari ini. Tapi seperti kata Bu Aa gitu ya, jadi memang manusia itu diciptakan Tuhan itu makhluk yang sempurna. Kita harus mengamini tersebut karena Tuhan sudah membuatnya detail banget gitu ya. Contohnya pada saat kita napas gitu ya. Pada saat kita napas tuh Tuhan ciptakan hidung untuk kita bisa menarik napas dan membuang udara. Dan waktu kita menghirup udara tersebut, oksigen yang masuk dan ada bulu-bulu tuh di hidung kita. Iya, ya, memang. Nah, jadi waktu udara itu masuk, pasti ada bakteri, mungkin ada kuman yang bisa dihalangi oleh bulu tersebut. Tapi mungkin juga sudah ada yang masuk juga ke paru-paru. Tapi mekanismenya waktu masuk ke paru-paru, oksigen yang diambil dari paru-paru, karbon dioksida yang dikeluarkan. Jadi canggih banget gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat juga ternyata paru-paru itu pun bekerja sama dengan jantung. Jadi waktu jantung itu berdetak, dia bukan hanya mendetak saja tuh tanda manusia itu hidup, tapi juga menyatakan bahwa ada sesuatu dipompa. Nah, yang dipompa itu adalah apa? Darah. Dan darah itu membawa oksigen yang tadi dikumpulkan oleh paru-paru dan nutrisi tentunya sehingga masuk ke dalam semua organ tubuh kita. Dan nutrisi yang dibutuhkan kita bisa terima dengan baik. Bahkan di tubuh kita nih ada usus-usus yang mengelolanya, hal-hal yang penting masuk dalam tubuh, yang tidak penting atau ampasnya bisa dibuang. Jadi udah perfect banget. Itu kesempurnaan yang dari segi fisik. Tapi bukan hanya itu, ternyata Tuhan menciptakan manusia itu bukan hanya dari segi fisiknya saja, tapi juga ada mental, emosi yang ada dalam tubuh kita. Nah, pikiran itu juga sudah Tuhan siapkan. Jadi waktu kita baca, waktu kita dengar berita, kita waktu menghadapi masalah, itu semua masuk dalam memori kita. Karena tubuh kita sedang belajar menghadapi semua emosi yang diterima, semua memori yang diterima. Tapi tidak semua yang pikiran, memori, atau emosi yang masuk itu ternyata berhasil dilalui dengan baik. Karena mekanismenya sudah Tuhan siapkan dengan baik. Karena bagaimanapun pikiran hati itu akan pengaruh pada emosi. Perkembangan kognitif, psikologis, mental, nah semua itu berjalan dengan usia biologis yang sudah Tuhan siapkan. Nah untuk detailnya nanti mungkin Bu A bisa cerita lebih lanjut ya mengenai mental dan emosi. Iya. Kita balik ke share dulu ya. Oke, setelah didengarkan bahwa tadi sih ceritanya simple banget ya, kita nafas doang. Tapi ternyata mekanisme yang terjadi dalam tubuh kita sangat kompleks. Dan itu memang menunjukkan bahwa Tuhan telah mendesain dengan sebegitu detailnya, sehingga kita bisa katakan is a perfect creation. Yang diciptakan ya. Oke, lanjut. Oh ya, sesuai sama judulnya. Bukan drama Korea ya. Drama kehidupan. Ya, dalam hidupnya kita nggak terlepas dari banyak hal ya, dan itu menjadi drama. Drama kehidupan selalu memberikan kita dua pilihan. Kita bisa lari dari kenyataan, atau kita hadapi. Ya, seharusnya manusia dewasa itu menjadi sangat capable dengan tadi yang sudah Tuhan ciptakan menghadapi semua masalah. Ya, termasuk isu-isu kehidupan. Karena Tuhan berikan modal akal sehat. Tuhan juga kasih kita hati nurani. Dan kita punya energi. Semua keberadaan manusia ini yang membuat kita bisa bertumbuh semakin hari semakin baik. Ya, tapi otak kanak-kanak kita seringkali menang dengan memilih lari daripada kenyataan. Lalu. Orang mah lari buat sehat, dia lari dari kenyataan ya. Enak sih, Letri. Karena mau menghindari masalah, karena merasa
aduh, nggak mau pusing, ya. Membuatnya jadi menggantung yang suatu waktu ternyata itu jadi bom waktu. Keputusan inilah yang menghambat pertumbuhan seorang manusia dewasa yang utuh. Jadi sebenarnya apa tujuan menghadapi drama emosi ini? Ya, tubuh kita didesain menghadapi permasalahan emosi. Tuhan itu lebih peduli mengubah hati kita daripada hanya perubahan tingkah laku. Emosi yang berhasil kita hadapi akan membuat kita menjadi manusia yang lebih dewasa. Nah, disinilah bahwa bukan sekedar perubahan perilaku yang dihadapkan, bukan perilaku yang lebih baik, tapi justru hati yang lebih baik. Karena dari hati yang suci, kita akan mau menjaga hati kita lebih suci, maka kita akan lebih mudah menjaga perilaku kita. Aku tambahkan di sini, God shape you. Jadi kata shape ini itu merupakan singkatan, ya, bahwa Tuhan melakukan shape ini terhadap semua manusia. Shape itu S-nya spiritual gift, H-nya heart atau passion, E-nya ability, P-nya personality, and E-nya experience. Jadi disingkat menjadi shape, supaya gampang kita ingat ya. Spiritual gift, heart atau passion, ability, personality, dan experience. Which is setiap orang, setiap insan, setiap manusia yang hidup diberikan ini secara unik. Jadi berbeda satu sama lain. Kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain, tapi kita akan bandingkan dengan diri kita kemarin. Dan harusnya hari ini akan menjadi lebih baik dari semua aspek itu. Ya. Bagaimana kita mengandalkan spiritual gift, ya, yang mana itu koneksi kita dengan Tuhan. Ada orang yang begitu bisa berdoa dengan khusyuk, sembahyang, mendoakan orang-orang, dan sangat powerful. Ada juga yang dia begitu peka dengan setiap apa yang Tuhan katakan dalam hati dia, dalam mimpinya dia, dalam pemikirannya dia. Heart atau passion, ya. Gimana manusia itu mengerjakan passion yang ditaruh di hati kita. Sehingga kita senang, kita love it, kita lakukan. Terus Tuhan juga berikan kita ability. Mungkin yang sebelumnya merupakan potensi, ya. Tapi kalau kita keluarkan, kita cari potensi kita, maka akan jadi ability. Dan ability itu tidak sekejap langsung jadi ability. Tentunya kita perlu latihan, sehingga itu menjadi suatu kemampuan, ya, yang membuat kita melakukan sesuatu dengan baik. Kemudian personality. Oh ya, kita punya twin aja punya personality yang berbeda. Jadi setiap orang sangat unik. Nah, personality kamu ya punyamu. Bagaimana personality-mu sedemikian rupa di-shape sampai menjadi personality yang memang Tuhan sudah desain. Kemudian experience. Sampai dengan usia kita nih, pasti sudah punya banyak banget pengalaman-pengalaman unik yang cuma saya doang ngerasain gitu. Dan itu membentuk kita. Ya, jangan lewatkan experience-experience yang ada, itu membentuk kita. Termasuk ketika bagaimana kesulitan membentuk diri kita menjadi lebih baik. Setiap kesulitan itu, gimana kita lihatnya, tidak menjadi suatu kepahitan. Ya, kalau ditanya ya, aku juga bisa katakan hidup nggak adil. Ya. Dari banyak pengalaman yang aku alami, aku juga melewati kesulitan-kesulitan yang ada, dan aku bisa menyatakan pada saat itu hidup nggak adil. Rasa sakit itu membuat kita malah makin sulit untuk keluar dari rasa sakit. Tapi kita bisa memilih. Kesulitan membuat kita grow up, atau kesulitan membuat kita give up. Nah, kita bisa memilih. Kita mau menjadi yang Tuhan sudah siapkan, atau kita mau keraskan hati kita. Kita nggak mau belajar sesuatu dari pengalaman yang walaupun itu jelek. Karena biasanya
hanya pengalaman-pengalaman yang membuat kita sulit, hard times, itu yang akan memurnikan hati kita. Nah, kita bisa memilih di mana kita mau meresponi dalam masa sulit. Ya, ketika mengalami masalah yang sulit, yang terberat, terutama kalau saat ini ya, udah pikiran memusingkan, baik dari segi finansial, karena roda ekonomi mungkin tidak berjalan dengan normal, bahkan harus menciptakan new normal, kan situasinya sulit ya. Nah, disinilah situasi itu yang terjadi sebenarnya tidak sepenting dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Ya, situasi aku baca seperti sebuah konteks. Sementara apa yang terjadi dalam diri kita dibaca sebagai konteksnya, esensinya. Nah, perubahan dalam diri kita yang menjadikan kita lebih baik, itulah yang lebih penting. Jangan terlalu fokus kepada isunya, tapi fokus pada inner strength. Dan ini akan menolong kita menemukan inner peace. Ya, sekali lagi, Tuhan mau membuat perubahan bukan dilihat dari situasinya, tapi karakter kita. Gitu. Nah, lanjut lagi. Ya, bagaimana essential oil ini membantu kita. Ya, aku kenal ini 2013 ya, essential oil ini. Dan aku pernah melewati masa-masa yang sangat sulit sebelum 2013. Dan ternyata selain karena pembelajaran, aku merasa essential oil ini membantu banget. Kalau teman-teman mau ikutan, kita bisa coba praktekkan. Siapkan purification, clarity, dan sacred frankincense. Siap semuanya. Kalau nggak punya yang clarity, bisa diganti peppermint atau lemon. Yang sacred frankincense, ya frankincense. Kita pakai sacred ya. Udah semua, ya, Bu. Tadi. Udah ada semua ya. Minta tolong tuh Bu Amanda dan Pak Bu AA, ikut-ikutan deh gue jadinya. Bu AA dan Pak Hengki, ada yang minta tolong, boleh diulang. Oh iya, oke. Buat resumenya ya. Soalnya tadi ada yang masuk yang belakangan, ada yang masuk dari sebelum waktunya. Pas masuk dikasih itu banyak. Apa saja, dan kalau tidak ada penggantinya apa? Tolong diulang, Bu. Oh, oke. Jadi nanti hari ini kita sebenarnya pakai 3 macam oil. Dan 3 macam oil ini bisa diganti sih kalau bisa di rumah nggak ada. Yang pertama kita akan pakai purification. Gitu ya. Cuma purification ini agak sulit dicari penggantinya, tapi kalau teman-teman punya rosemary di rumah, silakan aja. Ya, purification. Ini asli dari Young Living. Kemudian oil yang kedua kita pakai clarity. Ya. Ini juga asli dari Young Living nih. Nah, cuman ini masih yang lama sih. Kebetulan kita jarang banget pakai clarity karena bisa diganti dengan peppermint atau lemon. Ya, jadi peppermint sama lemon tuh berterbangan banget ya peredarannya di Indonesia. Di PEP juga ada ya. Lemon pepper. Nah, kurang 5 mili gitu ya. Jadi jangan khawatir, tetap bisa ikutan walaupun nggak punya clarity. Yang terakhir, sacred frankincense. Nah, cuma sacred frankincense ini pengganti tetap frankincense doang sini. Jadi teman-teman mohon maaf kalau nggak bisa, ya udah pakai yang ada apa aja. Nanti akan saya jelaskan kenapa pakai yang apa aja. Oke, ya jangan khawatir. Nah, untuk resumenya ya tadi yang baru tengah-tengah masuk atau baru masuk lagi kali ini ya nggak usah khawatir, saya akan buat resume sebentar aja. Jadi kita tuh sering salah kaprah gitu ya, bahwa kita itu selalu berharap kita punya emosi yang baik itu yang happy, punya emosi yang bisa memberikan aura positif, yang bisa menyenangkan dan bisa membahagiakan orang lain. Padahal waktu Tuhan ciptakan tuh emosi kita tuh udah utuh, pasti ada rasa sedih. Pasti ada rasa jijik, pasti ada rasa malu,
mungkin ada kekecewaan di dalamnya. Coba bayangin ya kalau misalnya kita nggak punya rasa takut. Anak kita berdiri di balkon, kemudian dia merasa oke-oke aja tuh di pinggir-pinggir balkon. Kalau dia nggak punya rasa takut, dia akan terusin tuh. Mungkin dia akan maju selangkah dan akhirnya jatuh. Atau kita sedang menyentuh benda panas. Kalau kita nggak punya rasa khawatir, atau kita nggak merasa takut, kita akan pegang aja. Akibatnya tangan kita kebakar. Jadi semuanya itu perlu kita lalui. Kalau kita misalnya lagi berduka gitu ya, ketawa kan lucu ya. Nah, waktu berduka memang dibutuhkan tuh emosi yang sedih, simpati, dan itu suatu kompleksitas, satu kebutuhan sudah Tuhan berikan. Nah, ini loh semuanya buat kamu. Jadi kita nggak perlu hindari. Jadi emosi negatif itu, ya seperti kata Amanda, jadi waktu kita bicara, ketika menghadapi suatu yang struggle, ketika menghadapi masalah, kita lari, gitu ya. Lari dari kenyataan. Dan akhirnya emosi itu terpendam di dalam tubuh kita. Tubuh kita itu hebat loh. Itu punya memori yang luar biasa sehingga bisa menyimpan apapun masalah yang dalam hidup kita. Harusnya masalah itu kita hadapin sehingga tidak tersimpan, tidak menjadi akar pahit, tidak menjadi sesuatu yang membebani hidup kita. Walaupun mungkin kita mengatakan is okay, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi sebenarnya tubuh kita mengerti bahwa it's not okay. Gitu. Dan Tuhan tuh pengennya kita waktu menghadapi emosi tersebut, kita hadapin, karena dengan emosi tersebut, dengan masalah tersebut, itu jadi manusia yang lebih dewasa, manusia yang lebih baik daripada hari kemarin, daripada hari-hari sebelumnya. Cumanya sayangnya kita suka lari dari kenyataan. Dan itu akhirnya membebani hidup kita. Kita menjadi orang yang, kalau bisa kita masuk ke dalam ruangan, auranya itu negatif gitu ya. Aduh, ada dia nih. Beda kalau ada orang yang positif ya. Wih, datang nih dia nih. Iya. Bu Lisa datang nih, happy kita ya. Lain. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mempunyai aura yang positif dengan oil yang ada nih. Setiap oil ini yang disia-siakan. Karena oil ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, sudah Tuhan siapkan agar kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya, doa ya. Nah, oke, kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Sesi prakteknya nih ya. Oke, saya akan ke share screen-nya dulu. Oke, halo ya. Tadi banyak yang menyapa ya. Halo semuanya. Terima kasih sudah hadir. Oke. Nah, oil yang pertama akan kita pakai purification. Tolong disiapkan purification-nya. Kalau nggak punya, bisa pakai rosemary. Gitu ya. Kalau nggak punya, apa aja boleh. Yang penting kita punya keikhlasan. Punya apa? Keikhlasan. Ya, jadi dengan tulus mau memanfaatkan oil ini dan membiarkan oil ini masuk dalam diri kita untuk bekerja. Gitu ya. Kok bisa ya? Gitu ya. Jadi sebelumnya nanti saya akan ceritakan dulu supaya teman-teman siap. Jadi teman-teman cara kerjanya seperti ini teman-teman ya. Waktu kita coba sebuah parfum gitu ya, ada parfum yang menyenangkan gitu. Ya. Ada parfum yang kita nggak tahu suka, tapi ada wangi-wangian yang membuat kita ingat memori masa lalu. Mungkin kenangan akan suasana di rumah, karena ada pohon cinnamon atau kayu manis yang ditanam di keluarga kita, di pekanan kita. Dan memori-memori itu membuat kita punya aura positif atau aura negatif karena bau-bauan yang kita hirup tersebut gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau oil yang tadi nggak ada, purification, rosemary nggak ada, ambil aja deh oil apa. Yang penting niat bahwa hari ini saya ingin mengalami perubahan di emosi saya. Dan niat dengan ikhlas saya membuka diri. Karena kalau saya ngeblok, wah, buah sama Peki bisa-bisa aja nih. Percaya deh, it's not work. Tapi kalau kita ikhlas dan niat, intens, it works. Walaupun purification, rosemary tidak hadir saat ini. Ya, kita akan masuk ya ke share screen berikut ya. Oke, kemarahan gitu ya, apalagi di bulan puasa gitu. Kayaknya cobain banget gitu ya. Tahun lalu kayak bulan puasanya indah, kayak bulan puasa hari ini cobain banget gitu.
banyak amarah yang kita simpan, entah amarah yang di depan mata, yang kita hadapi, atau kemarahan masa lalu yang belum kita selesaikan. Jadi pada saat ini saya ajak rekan-rekan coba berpikir dan merenungkan gitu ya. Apa sih yang saat ini sedang menjadi bahan amarah rekan-rekan semua? Apakah sedang marah terhadap diri sendiri, terhadap pasangan kita, anak kita, ke tetangga, saudara kita, orang tua kita, terus apa sih situasi ini membuat kita marah? Coba kita berpikir sejenak aja. Ya kita ada keikhlasan untuk memahami, ya saya ada kemarahan. Ya nggak apa-apa ya kalau tiba-tiba ada yang jadi ingat sesuatu dan itu cukup menyedihkan, nggak apa-apa. Ada oil yang nanti kita bisa pakai bersama-sama. Oke, kita akan masuk ke dalam oil yang tadi, yang purification, yang ini, ya purification, atau rosemary, atau apapun yang ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nah, sebelum pakai, saya minta dilepas segala sesuatu sifatnya metal, gitu ya. Jadi saya pakai cincin pernikahan nih, untung masih muat ya. Biasanya katanya kalau lagi pandemik, nggak muat lagi tuh tangan. Jadi lepas. Terus saya juga punya metal nih di tangan saya, di tangan saya akan lepas juga. Kalau bapak-bapak ibu juga punya sesuatu yang metal yang melekat di badan, lepaskan saja. Kecuali yang sudah dipakai buat tidur segala macam sudah dilepas, kadang ada anting-antingnya dari kecil sampai dilepas, ya udah nggak usah dipaksa gitu ya. Yang punya pen sambungan di kaki juga nggak usah dilepas, repot banget ya. Ikat pinggang, nah itu suka kelupaan tuh dilepas gitu ya. Earphone kan tuh boleh plastik ya, masih oke. Kalau kacamata, Pak Hengki? Nah, kacamata kalau memang susah melihat dan memang itu suka dipakai jadi sehari-hari di bagian tubuh kita, oke aja, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting yang kita bisa lepas, kita lepas. Yang nggak bisa kita lepas, nggak apa-apa. Karena oil ini pun bagaimanapun tetap akan bekerja. Gitu ya. Oke, sudah lepas. Terus sekarang saya minta dibuka purification-nya. Ya. Dibuka purification-nya. Nggak usah diapain dulu. Nggak usah diapain. Dihirup aja. Gitu ya. Hirup. Nggak usah tahu deket ya. Nanti terkontaminasi. Hirup, pejamkan mata, semua pejamkan mata, tenangkan hati dan pikiran. Tadi coba bayangkan kemarahan apa sih yang mesti terpendam, kemarahan apa sih yang menjadi akar pahit dalam kehidupan kita. Hari ini katakan bahwa saya ingin lepaskan, saya tidak ingin terkungkung dengan emosi saya, masa lalu yang menjadi akar pahit saya. Bisa berdoa, tunjukkan dengan keikhlasan, saya ingin melepaskannya. Dengan niat yang tulus, bahwa hari ini saya ingin bebas. Saya tidak mau dibelenggu oleh masa lalu, tapi saya punya harapan di masa yang akan datang. Hidup dalam-dalam, tahan 3 detik, buang pelan-pelan. Hidup lagi dalam-dalam, nikmati aromanya, buang pelan-pelan. Sekali lagi, buang pelan-pelan. Oke. Nah, oil ini sudah masuk di dalam limbic system kita. Sekarang mau kita apain sih ya? Ternyata tubuh kita itu ada poin-poin alarm. Ya, kalau teman-teman nanya alarm poin itu adalah kita bisa taruh oil ini di tubuh kita, ya, di kulit kita gitu. Nah, banyak banget titik-titik yang bisa kita manfaatin ya. Bahkan si Stephen Burrows sendiri di bukunya tentang Fight or Flight, dikatakan ada 5.000 titik yang bisa kita manfaatin. 5.000 titik loh. Hari ini kita hanya 3 titik ya cukup ya. Sisanya 4.997 nanti aja kapan-kapan. Hari 3 titik aja ya. 3 titik aja udah makan banyak waktu gitu ya.
Oke, titik yang mana nih? Oke, saya akan share screen biar nggak salah ya. So, teman-teman punya pandangan titik yang berbeda lagi dengan saya maksud. Gitu ya. Nah, titik yang ini. Ini namanya titik liver. Ya. Jadi liver kita tuh ada sebelah mana? Kalau teman-teman lihat, ini ada paru-paru, kiri dan kanan. Ini ada jantung. Jantung kita itu sebenarnya agak menjolok ke kiri. Ya, kiri badan kita ya. Jadi tangan kiri, nah jantung kita ada sebelah kiri. 3/4 itu sebelah kiri. Ada sebelah sini. Nah, liver gampang banget. Liver itu ada di sebelah kanannya, tapi agak ke bawah. Ya, di bawah paru-paru, di bawah jantung. Nah, ini liver. Jadi teman-teman bisa pakai itu menyelipkannya ya. Kalau misalnya agak ribet bajunya, bisa di video bisa tutup dulu biar nggak kelihatan. Cuma video kita tidak bisa ditutup, biar teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi pertama oleskan di tangan, gitu ya. Oleskan di tangan, tetes cukup. Kemudian diputar ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Nah, apa yang sudah kita taruh di sini, kita lekatkan di bagian liver. Taruh aja situ, tempelin aja, gitu ya. Tempelin, dan tutup mata, kita akan bersama-sama dalam hati mengucapkan syukur dan berdoa. Terima kasih bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk mencoba oil purification ini. Terima kasih bahwa saya bisa lepas dari emosi kemarahan saya yang menjadi akar pahit. Saya ingin bebas, saya ingin lepas. Saya sudah jadi orang manusia yang bebas. Mari kita renungkan baik-baik, ucapkan dalam hati masing-masing. It's okay. Ikhlaskan. Ikhlaskan. Tarik nafas. Tahan. Buang pelan-pelan. Ikhlaskan. Ikhlaskan. Katakan saya sudah bebas. Saya sudah lepas. Kalau yang masih bingung, letakkan di mana? Di bagian lever ya. Saya share lagi screen-nya ini di bagian lever. Sebelah kanan dari jantung. Ada di bawah paru-paru. Tempelin aja. Sambil berdoa. Mengucap syukur. Dan katakan dengan tegas, saya ingin lepas dari masa lalu saya akan kepahitan saya. Apa yang membuat saya marah selama ini. It's okay. Ya, teman-teman, memang nggak gampang. Memang tidak mudah. Tapi hari ini kita sudah dibebaskan. Oke, kita kembali ke layar. Buat teman-teman yang pengen melanjutkan, bisa lanjutkan lagi nanti di sesi sendirian. Mungkin tadi ada yang mengganggu, mungkin tadi kurang pas situasinya, nanti bisa waktu sendirian bisa melakukannya. Nah, itu purification. Sekarang kita coba oil yang lain ya. Jadi ternyata purification punya teman juga yang lain. Nah, namanya oil clarity. Nah, kalau teman-teman nggak punya oil clarity, bisa pakai peppermint, lemon sebagai pengganti. Nggak punya juga nih peppermint, atau lagi bingung peppermintnya ditaruh di mana. Oil apa aja bisa bekerja. Dan seperti saya katakan tadi, oil itu akan bekerja sesuai keinginan kita. Karena oil itu baperan, gitu ya. Oke. Kita akan memasuki emosi kedua, stres. Nah, stres ini tuh ada 2 macam. Stres fisik, stres emosi. Tapi yang kita maksud di sini adalah stres yang sifatnya ke arah emosi. Hari ini kita mengalami masa-masa stres berat.
kita belum pernah mengalami masa-masa seperti ini, di mana kita harus 24 jam berada di rumah, dan kita keluar hanya untuk situasi yang urgent banget. Dan kita nggak mudah, walaupun satu keluarga ya, belum pernah kita 24 jam selama ini beserta dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Dan kadang-kadang kita lebih berani mengungkapkan emosi kita ke pasangan kita dan anak kita dibanding pada orang lain. Kalau orang lain kita ada kulonurnya, ada sopan santunnya, ada etika yang kita jaga. Karena kita bertemu dengan orang itu mungkin hanya beberapa saat saja. Tapi kali ini kita bertemu dengan orang yang sama, situasi yang sama, tidak ada perubahan, dan itu membuat kita stres banget. Apalagi di bulan puasa, cobaannya bukannya cobaan makan dan minum aja ya, tapi cobaan itu kayaknya berat banget gitu ya. Tadi yang nggak kepikiran, jadi kepikiran. Tadi kita berharap ada pahala yang banyak di bulan ini, malah kita menjadi mengalami cobaan yang berat yang tidak pernah kita alami selama hidup kita itu. Nah, ini akan bermanfaat banget. Nah, stres ini arang poinnya di mana sih? Nah, itu tuh, ya. Jadi, teman-teman punya telinga kan? Di telinga itu taruh aja di titik yang di atas telinga. Ya, dimanapun. Yang penting dari telinga, teman-teman nggak usah khawatir takut salah, gitu ya. Nggak ada yang salah pada saat kita praktek sekarang ini. Taruh aja. Cuman sebelum kita taruh situ, nanti saya akan kasih tahu nih cara pemakaiannya ya. Oke, ini ya. Tadi yang baru masuk, jangan lupa ya, lepasin kalung, jam tangan, ikat pinggang, cincin. Ya, kalau nggak usah lepas, cincinnya udah nggak apa-apa ya. Kadang-kadang saya menemukan cincin udah nggak usah lepas karena pandemi kelamaan di rumah. Nah, oke. Ini, Lady ya, pakai aja. Jadi saya akan tuangkan nih. Tapi saya cukup nggak apa-apa ya. Kemudian putar ke arah kanan. Harum jam 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Terus dihirup. Waktu hirup kita boleh tutup mata, fokus, apa yang lihat kita dan keikhlasan kita. Coba teman-teman pikirkan, rekan-rekan pikirkan, apa sih yang membuat teman-teman dan rekan-rekan stres sih selama ini? Apakah karena memang situasi yang sekarang membuat stres? Yang mana? Apakah pasangan kita? Apakah karena kadar ekonomi kita? Atau masa depan kita? Atau anak-anak kita yang kita bingung, mereka perlu bantuan kita, tapi ternyata kita mau bantu dia, dan itu membuat kita stres karena kita bisa bantu dia. Coba teman-teman pikirkan. Atau jangan-jangan stres itu sudah muncul sebelum masa-masa ini. Hidup penuh dengan kekhawatiran, dan akhirnya membebani hidup kita. Kita tidak lagi hidup di masa sekarang, tapi kita hidup di masa lalu. Kecemasan yang berlebihan, apa sih? Nah, hari ini kita hidup, kita ikhlasin, kita melepas itu semua. Oke? Hidup lagi. Tahan 3 detik. Lepaskan. Sekali lagi. Hidup yang dalam-dalam sekali. Tahan 3 detik. It's okay ya teman-teman ya, kalau misalnya ada yang merasakan sesuatu di kalbunya. Nah, oil yang tadi sudah kita pegang, yang sudah tersentuh di tangan, itu kan ada di tangan kita nih ya, di jari-jari kita. Dan satu lagi, usapkan juga di jari kita. Sebenarnya kita akan pakai 2 buah tangan. Cuma untuk mudahnya, kita pakai satu tangan dulu ya, tangan yang kanan. Tadi teman-teman lihat kan ya, titiknya di mana. Saya ulangi lagi ya titiknya, biar nggak salah titik. Nah, titik yang akan kita sentuh itu di sini, di atas telinga. Gitu ya. Berapa senti, nggak usah pakai penggaris, kira-kira aja. Dekat sekali dengan telinga atau nggak usah dikhawatirkan. Iya. Yang penting di atas telinga, titiknya di sini. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita
akan berputar seperti kursor saya ini. Lihat kanan. Nah, jari kita juga akan berputar ke arah kanan di titik yang ini. Kelihatan ya kursor saya ya? Ya, saya akan praktekkan. Saya stop dulu. Nah, ini tangan kanan kita, dan ini letak telinga saya. Taruh aja di atas, putar kanan. Nah, sambil berputar, kita katakan dengan ikhlas bahwa saya ingin bebas, saya ingin lepas dari stres yang menghimpit emosi saya, yang mengganggu saya, yang membuat saya tidak bisa menatap masa depan. Saya ingin ada aura positif, jika saya memandang situasi dan kondisi ini, satu hal yang kesempatan untuk saya bisa bertumbuh, menjadi manusia yang Tuhan mau. Saya ingin menjadi manusia yang berkenan di hati Tuhan, jadi manusia dewasa, sesuai dengan perkembangan umur usia saya. Tidak lagi menjadi seseorang yang punya jiwa kekanak-kanakan. Nah, itu di telinga kanan. Sebenarnya titiknya juga ada nih, kalau teman-teman lihat ya, di sebelah kiri. Kita gunakan lengan kiri kita, putar tetap searah arum jam. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, tangan kanan tadi itu kita bergerak ke depan. Jadi bergerak ke depan kan. Khusus tangan kiri, gerakannya ke belakang. Karena itu searah arum jamnya di situ. Ya. Kalau bingung, putar-putar, udah taruh aja, tempelin aja. Tempelin aja ke haritingnya, peppermintnya, atau lemonnya, atau oil yang tadi kita pakai, tempelin aja di tersebut di kening kita, ya. Tapi di atas telinga ya, keningnya. Kita mulai berdoa, bermintaan, mengucap syukur, dan mengatakan, saya ingin lepas, saya ingin bebas. Tidak ada rasa khawatir lagi yang menghimpit hidup saya. Ikhlaskan. Ikhlaskan. It's okay. It's okay. Gak apa-apa. Ikhlaskan. Lepaskan. It's okay. It's okay. Oke, sudah ya. Kita masuk sekarang oleh yang terakhir. Rekan-rekan semua bisa coba nanti diingat-ingat, dipraktekkan pada saat kita punya waktu momen yang bagus. Kita bisa punya keintiman dengan Tuhan, kita bisa menyendiri, dan kita bisa meresapi, menikmati anugerah Tuhan ini, baik oleh ini. Kita bisa syukur karena rahmat yang luar biasa. Oke, saya akan share screen lagi. Oleh terakhir yang akan kita pakai hari ini, ya luar biasa ya, benar-benar menyentuh kalbu sekali, sacred frankincense. Nah, sacred frankincense ini bisa diganti dengan frankincense. Pilihannya itu doang sih. Cuma kalau teman-teman nggak punya, mau pakai oil yang lain yang ada di hadapan teman-teman atau oil yang tadi, pakai aja. Yang penting niatnya, keikhlasannya. Jangan ngeblok, jangan menahan, gitu ya. Nah, kita mau pakai di mana titiknya? Titiknya nih mirip-mirip nih dengan yang tadi ya. Karena titik ini akan digunakan untuk helpless. Jadi kita nggak berdaya, kita merasa nggak ada bantuan, nggak ada orang yang bisa bantu kita, dan rasanya itu sesuatu yang berat banget beban. Karena kita nggak berdaya banget ya. Karena situasi kita nggak, bagaimana kita bisa ngajar anak kita, karena kita tahu pelajarannya, kita juga nggak ngerti. Misalnya kalau saya ngajarin anak saya kimia, udah saya balikin kimianya tuh ke gurunya, pelajaran fisika.
Mendingan matematika ada logikanya ya. Nah, rumusnya saya lupa, fisikanya anaknya juga lupa lagi. Plus, karena ternyata usaha kita nggak berkembang atau kita dirumahkan. Di mana sih poinnya yang bisa kita lakukan? Nah, di sini. Jadi kalau teman-teman lihat kursor saya ya, ini ada mata, ada alis mata, ini ada telinga. Jadi tengah-tengahnya atau kita sebut dalam bahasa sehari di kening. Kening kita. Kita lakukan hal yang sama, diputar ke kanan atau tempelin aja deh daripada ribet. Tempelin aja di tempat tersebut ya. Nah, oil apa yang kita gunakan? Ya, ini oil frankincense. Ya. Atau oil apa aja yang ada di rumah yang dekat dengan kita. Ambil aja. Yang penting apa? Keikhlasan. Karena rumusnya ada 5 untuk bisa ikhlas. 1 ikhlas, 2 ikhlas, 3 ikhlas, 4 ikhlas, 5 ikhlas. Nggak ada cara lain. Keikhlasan. Ya. Kita akan tuangkan ke tangan kita. Satu tetes saja. Putar ke kanan 3 kali. 2, 3. Langsung hirup dalam-dalam. Nikmati, syukuri rahmat dari Tuhan ini. Tarik nafas dalam ya. Dalam-dalamnya, tahan 3 detik. Lepaskan. Lepaskan rasa ketidakberdayaan kita. Hidup lagi. Tahan. Lepaskan ketidakberdayaan kita. Sekali lagi. Oke. Sekarang, yang tadi sudah kita sentuh, kita tempelin di kening kita. Antara mata dengan telinga. Agak ke atas ya. Di pelipis atau di kening. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang nggak enak, kena mual, it's okay. It's okay. Ikhlasin aja. Ikhlasin saja. Baikkan doa syukur kita ataupun permohonan diizinkan agar kita bisa melepaskan rasa helpless ini. Biarkan tubuh kita mulai bekerja mulai oleh ini, sehingga emosi kita yang terpendam selama ini, rasa helpless yang menghimpit hidup kita, membuat kita selalu punya aura negatif, dan membuat emosi itu merembet ke pasangan kita maupun ke anak kita, bisa kita lepaskan hari ini juga. It's okay. It's okay. Ikhlas. Ikhlaskan. Lepaskan akar baik tersebut. It's okay. It's okay. Ya, nanti teman-teman bisa lanjutkan. Senang banget ya, hari ini kita bisa bicara dari kalbu ke kalbu, dan Bu A tadi udah jelasin kenapa kita perlu melepaskan emosi tersebut dan memakai oil ini untuk membantu kita. Kita berharap bahwa apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, tumbuh-tumbuhan, dan oil ini sudah di depan mata kita, yang disia-siakan. Tuhan ingin kita menjadi manusia yang lebih dewasa. Tuhan lebih peduli hati kita dibanding apa yang sudah kita perbuat saat ini.
Ya ingin hati itu bisa dewasa, karena nanti kita akan melakukan perbuatan yang lebih murni. Dan kita akan dapat pahala lebih banyak, terutama di bulan puasa, di bulan Ramadan ini. Waktunya tinggal sekitar 8 menit. Kalau misalnya ada rekan-rekan ada yang ingin bertanya, mudah-mudahan kita bisa membantu menjawabnya ya. Ataupun rekan-rekan yang lain mau membantu menjawab, silakan. Karena hari ini kita bukan hanya belajar dari kita berdua, tapi kita sering belajar. Dan banyak banget rahmat yang bisa kita syukuri dengan orang-orang tersebut. Ya, terima kasih teman-teman. Kita jawab, saya serahkan ke Bu Lisa ya. Wah, jangan diserahkan ke saya dulu, Pak. Ini banyak sekali yang mau mengucapkan terima kasih gitu ya, karena emosinya tumpah ruah gitu ya. Emosinya semua serba tersebar di mana-mana. Banyak yang menangis gitu ya, banyak yang keluar. Jadi terima kasih banyak untuk emotional release di pagi hari ini. Saya juga mewakili Young Living Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk sharing dari Pak Hengki dan Bu AA. Banyak sekali di chat yang bilang terima kasih, benar ya Bapak Ibu sekalian ya. Boleh di-share di kolom chatnya apa yang Bapak Ibu rasakan, sampai banyak air mata yang keluar. Karena seperti tadi afirmasinya ya Pak Hengki ya, saya sudah terbebas, saya sudah terlepas dari semua aura negatif maupun energi negatif. Terima kasih loh Pak Hengki dan Bu AA. Jadi ikut-ikutan deh manggil Bu AA. Oke. Pak Hengki dan Bu Amanda masih bersedia